Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diah Sadiah, kelas reguler E, Prodi Sistem Informasi dengan NIM 2111060. Di sini saya ingin menjelaskan pemaparan tentang algoritma, array, dan topik maksud untuk menyelesaikan tugas UAS. Next, lanjut ke yang pertama, yaitu pemaparan algoritma. Algoritma. Apa itu algoritma? Algoritma adalah instruksi yang ditunjukkan ke komputer agar dirinya bisa menyelesaikan tugas yang diberikan, agar tugas tersebut bisa diselesaikan tanpa ada kesalahan. Instruksinya pun ditulis secara spesifik, mulai dari istilah yang dipakai sampai dengan langkah-langkahnya. Beberapa instruksi yang bisa dipakai adalah if atau jika, then atau lalu, dan else atau. Contoh pemaparan algoritma: agar mobil bisa menjalankan fitur berkendara otomatis self-driving, perlu ada algoritma yang berbunyi, jika peta menunjukkan perlu belok kanan, lalu beloklah kanan. Lanjut, sejarah algoritma. Algoritma bukanlah hal yang muncul baru-baru ini. Sejarah algoritma bahkan dimulai jauh dari beratus-ratus tahun sebelum Masehi. Namun lebih banyak ahli sepakat kalau sejarah algoritma modern pertama dimulai abad ke-9. Next, fungsi algoritma. Algoritma berfungsi untuk memudahkan kita melakukan sesuatu untuk memecahkan masalah sehari-hari. Berikut ini penjelasan fungsi algoritma untuk memudahkan sehari-hari. Algoritma dapat memperkecil kesalahan atau error dalam pemrograman. Sebab algoritma dapat menjalankan segala sesuatu secara otomatis sesuai rumus atau instruksi yang sudah ditentukan. Algoritma membantu sebuah program atau aplikasi menjadi lebih ringkas dan berukuran kecil, sebab aplikasi berjalan lewat proses otomatis. Algoritma bukan dari kode yang ditulis secara manual. Next, karakteristik algoritma. Ada beberapa karakteristik algoritma yang membuatnya bisa menjalankan program dengan baik. Jelas, tidak ambigu, setiap instruksi yang ditulis langsung bisa dipahami, dan tidak membuat orang salah mengartikan. Punya input yang jelas. Jika memerlukan input atau data, ia harus ditentukan secara jelas. Punya output yang jelas. Hasil dari algoritma juga perlu ditentukan dengan jelas. Algoritma otomatis juga mempunyai kekurangan dan kelebihan. Kelebihan algoritma dan kekurangan algoritma sangat mudah dipahami. Sulit dan butuh waktu lama untuk menulisnya menunjukkan langkah problem solving dengan gamblang, branching, dan looping. Akan sulit terlihat langkah-langkah yang singkat dan jelas memudahkan developer mengubahnya ke program. Kamu pasti bertanya-tanya, apa sih bedanya algoritma dan program? Supaya tidak terbalik, algoritma itu berisi sekumpulan langkah-langkah untuk menyelesaikan suatu masalah. Contoh algoritma untuk memecahkan permasalahan sehari-hari. Algoritma cara memasak telur. Yang pertama yaitu siapkan telur yang akan dimasak. Kedua, tentukan telurnya akan dimasak seperti apa. Yang ketiga, kalau ingin dimasak telur dadar, maka pecahkan telurnya ke dalam wadah, kocok telur dan tambahkan bumbu sesuai selera. Panaskan penggorengan, masukkan kocokan telur ke penggorengan yang sudah panas. Yang kedelapan yaitu kalau ingin dimasak ceplok, maka panaskan penggorengan yang sudah diisi minyak panas. Pecahkan telur di penggorengan dan tunggu sampai matang. Kalau ingin dimasak rebus, maka didihkan air dalam panci, masukkan telur ke dalamnya dan tunggu beberapa menit sampai isinya matang. Dan terakhir yaitu telur siap untuk dimakan. Untuk memudahkan orang memahaminya, algoritma juga diubah bentuknya ke flowchart ataupun pseudocode. Selain itu, algoritma juga bisa diubah bentuknya ke dalam bahasa pemrograman apa saja. Akan tetapi, kerja algoritma tidak terbatas pada mesin saja. Orang pun bisa menggunakan algoritma untuk menyelesaikan masalah tertentu. Beda halnya dengan program yang mesti dijalankan di mesin. Program perlu dijalankan dengan bahasa pemrograman tertentu. Selain itu, program yang valid juga perlu memiliki langkah-langkah pengerjaan yang dipahami oleh mesin. Yang kedua yaitu array, merupakan salah satu tipe data teks
struktur data tipe yang berguna sebagai sebuah tempat penyimpanan elemen data atau nilai yang bertipe sama. Penggunaannya sama seperti variabel untuk menyimpan nilai, tetapi variabel hanya dapat menyimpan sebuah nilai, sedangkan pada array data yang diolah bisa beberapa nilai bertipe sama. Struktur data array dipakai untuk mempresentasikan sekumpulan informasi yang bertipe sama dan disimpan dengan urutan yang sesuai dengan definisi indeks secara kontigu dalam memori komputer. Oleh karena itu, indeks harus suatu tipe data yang punya keterurutan seperti tipe integer atau karakter. Ini yaitu tab nilai indeks berbentuk array. Bentuk array sama seperti tabel, sehingga array sering kali juga disebut tabel. Misalnya tabel untuk menyimpan data nilai 100 buah. Sebuah array harus diberi nama supaya mudah diakses atau diacus. Setiap elemen atau bagian array harus diberi alamat supaya dapat dibedakan dengan elemen lainnya dan mudah dalam pencarian. Indeks digunakan sebagai alamat elemen pada array. Pemrosesan array. Pemrosesan terhadap array berarti memproses elemen mulai dari elemen pertama, elemen dengan indeks terkecil, berturut-turut pada elemen berikutnya sampai elemen terakhir dicapai. Pemrosesan terhadap elemen array menggunakan bentuk pengulangan sebagai berikut: for i, indeks awal to indeks akhir do, proses nama array. Pengisian elemen yang pertama yaitu pengisian elemen array dengan nilai yang dibaca dari piranti masukan. Algoritma tabel, kamus, mytab, array of integer, NI, integer algoritma, read, for i, to and do, read, mytab, and for. Cara penulisan elemen array yang kedua yaitu algoritma tabel, kamus, mytab, array, integer, NI, integer algoritma, read, for i, to and do, read, mytab, and for i, write, mytab, and for. Contoh kedua yaitu algoritma yang membaca sebuah array integer yang menyatakan nilai ujian. Tab nilai mulai indeks 1 sampai n dan menghitung nilai rata-rata ujian dan menampilkannya pada layar di mana n diinputkan oleh user. Ini yaitu algoritma nilai mahasiswa. Kamus cons nmax 100. Tab nilai array nmax of real, NI integer rata-rata real. Deskripsi read and for i, to and do. Read tab nilai i, and for jumlahnya 0. For i, to and do jumlah tab nilai i. Send tab nilai i, and for rata-rata jumlah atau n. Yang ketiga yaitu maksimum sort. Pengurutan model ini dilakukan dengan mencari nilai terbesar atau maksimum dari suatu array. Nilai terbesar tersebut kemudian disimpan di awal array jika diurutkan menurun, atau di akhir array jika diurutkan menaik, dan diisolasi agar tidak disertakan lagi pada proses selanjutnya. Ilustrasi kasus: perhatikan array tabel di bawah ini yang terdiri dari n sama dengan 6 elemen yang belum terurut. Array ini akan diurutkan menaik dengan metode bubble sort. Elemen array 29, 27, 10, 8, 7, 6, 21. Angka indeksnya yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pas 1. Cari elemen maksimum di dalam array tabel 1 n. Maksimum tabel 5 sama dengan 7, 6. Pertukaran tabel 5 dengan tabel n. Tabel 5. Pas 2. Berdasarkan susunan array hasil pas 1. Cari elemen maksimum di dalam array tabel integer 1 atau 5. Maksimum tabel integer 1
sama dengan 29. Pertukaran tabel 1 dengan tabel 5. Ini sama ini. 29 sama 21. Lanjut. Pas ketiga yaitu berdasarkan susunan array hasil pas 2. Cari elemen maksimum di dalam array tabel 1 atau 4, maksimum tabel integer 2 sama dengan 27. Pertukaran tabel 2 27 dengan tabel 4 8. Pas 4 berdasarkan susunan array hasil pas 3. Cari elemen maksimum di dalam array tabel 1 dan 3, maksimum tabel integer 1 sama dengan 21. Pertukaran tabel 1 21 dengan tabel 3 1 dan 0. Lanjut pas 5. Berdasarkan susunan array hasil pas 4, cari elemen maksimum di dalam array tabel integer 1 dan 2, maksimum tabel integer 1 sama dengan 10. Pertukaran tabel integer 1 dengan tabel 2 yaitu 8. Tersisa satu elemen yaitu 8, maka pengurutan dihentikan array sudah terurut menaik. Keterangannya itu yang hitam bagian data yang sudah diurutkan, yang abu bagian data yang terbesar dan posisi yang akan ditukar dengan data terbesar. Algoritma 2 prosedur pengurutan dengan metode maksimum sort secara menaik. Prosedur max sort input and integer input output tab integer, mengurutkan tabel integer dengan maksimum sort. Kamusnya yaitu I integer pemecahan untuk jumlah langkah, K integer pencacahan untuk mencari nilai maksimum, I max integer indeks yang berisi nilai maksimum sementara, temp integer variabel bantu untuk pertukaran. Algoritma dan ini hasil algoritmanya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.